Iya, kenapa kamu sering ngelamun, Nak? Apakah ada hal yang mengganjal di pikiranmu? Enggak kok ya, Ana baik-baik saja. Ya sudah kalau begitu. Kamu makan gih, nanti kalau dingin tidak enak. Iya ya. Malam menunjukkan pukul 23.56. Sebentar lagi tengah malam, dan aku tidak bisa memejamkan mataku. Suara angin yang bertiup di luar kini membuat aku merasa takut. Tak lama kemudian, terdengar seperti suara pintu lemari yang ada di sampingku itu dibuka tutup. Aku langsung bersembunyi di balik selimut yang aku pakai. Suara itu semakin cepat, rasa takut bercampur dengan rasa penasaran. Aku memberanikan diri untuk melihat keluar selimut. Betapa bodohnya diriku. Kenapa aku membuka selimut itu? Sungguh menyiksa pandangan yang aku saksikan. Wanita yang aku lihat pada saat aku berada di jalan sungai, aku langsung memalingkan wajahku ke arah belakang. Dan seketika itu juga wajahku berhadapan dengan sosok makhluk lain yang mengerikan. Tersenyum tepat di depan wajahku. Aku berteriak dengan keras, sehingga membangunkan orang-orang yang ada di rumah. Hei, kamu kenapa nak? Kenapa berteriak? Ada apa? Aku hanya terdiam sambil mataku melotot melihat sekeliling melihat keadaan. Ternyata tidak ada lagi. Mereka sudah pergi. Kemudian aku menangis di pelukan ibuku. Lalu aku menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepadaku. Lalu nenek memanggil tetua adat. Kemudian dia bercerita. Dulu, sekitar tahun 2000, desa ini terkena musibah yang sangat membuat desa berduka. Saat itu, sekumpulan anak kecil sedang bermain air di sungai. Sangat bergembira sekali, tetapi keadaan berubah seketika. Ketika anak-anak itu berlarian ke darat, lalu mereka kejang-kejang. Mulut mereka berbuih, seakan terkena racun. Dan benar, rupanya sebuah kotak berisi racun jatuh ke aliran sungai. Tanpa disadari anak-anak itu, mereka bermain dan akhirnya terkena dampak dari racun tersebut. Beberapa dari mereka selamat, hanya ada 2 orang anak wanita yang tidak terselamatkan. Mereka hanyut di sungai, terombang-ambing batu dan akhirnya menyebabkan tubuh mereka mengalami beberapa kehancuran, seperti wajah yang terbentur batu dan kepala yang terbentur batu pula. Kemudian, jasad mereka ditemukan ketika 2 hari kemudian. Lalu, warga memutuskan untuk mengubur jasad kedua anak itu di jalan menuju sungai, karena tidak ada lagi yang tahan untuk membawa mereka ke kuburan, karena bau busuk tubuh mereka. Mendengar kejadian itu, aku mulai paham siapa mereka berdua. Mereka adalah 2 orang wanita korban terkena racun, lalu hanyut di bawah arus sungai. Lalu bagaimana cara agar mereka tidak mengganggu anak saya lagi, Pak? Kata ayahku. Begini saja, kalian segera meninggalkan tempat ini. Kembalilah ke kota. Siapa tahu, dengan begitu mereka tidak akan mengganggu anak Bapak lagi. Mendengar saran dari tetua adat, kami segera mungkin bersiap untuk kembali ke kota. Nek, maaf ya, Ana tidak bisa lama-lama di sini. Iya, Ana. Nenek mengerti, ini jalan yang terbaik. Biar kamu tidak diganggu lagi sama mereka. Ya sudah, Nek. Riana pulang dulu ya. Jaga diri nenek baik-baik di sini. Aku sayang nenek. Ya sudah, berangkatlah, hati-hati di jalan. Kami pun berangkat kembali menuju rumah. Di perjalanan aku sangat senang sekali. Akhirnya aku bisa bebas dari rasa takut. Aku bisa menjalankan aktivitasku dengan normal. Jam 15.27. Kami kembali sampai ke rumah di kota. Aku sangat lelah. Selesai mandi, aku langsung beristirahat dan tidur dengan lelapnya. Pukul 23.56. Aku terbangun karena haus. Kini aku tidak khawatir lagi. Aku mengambil air minum ke dapur. Kemudian aku kembali ke kamar sambil duduk menggunakan selimut. Tidak lama kemudian,
Terdengar seperti suara pintu kamar dibuka tutup. Bibi, aku mengira itu adalah Bibi. Kemudian suasana kembali mencekam. Angin dari luar bertiup dengan halus, dan seketika aku merasa seperti berada di kamar di rumah nenek. Aku kembali bersembunyi di balik selimutku. Terdengar suara langkah kaki halus berjalan mendekatiku. Terlihat samar-samar dari dalam selimut, seorang wanita mendekat ke arahku. Lalu suasana kembali sunyi, angin berhenti bertiup. Lalu aku mendengar suara bisikan di telingaku. Kemanapun kau pergi, kami akan ada di sana. Kami suka dengan kamu. Dengan halus suara itu berbisik ke telingaku. Seakan-akan aku sedang bermimpi buruk. Kenapa? Kenapa kalian mengikutiku? Kenapa? Nadaku takut. Kami suka kamu. Mendengar kalimat itu, aku tahu bahwa mulai sekarang aku tidak akan lagi menjadi wanita yang periang dan penuh semangat. Hanya ada rasa takut, takut, dan takut.